H+1 demo itu aku harus ngajar atau harus ngasih seminar dan akhirnya mau nggak mau harus ngelewatin daerah yang sebelumnya tuh abis ada kena kerusakan, dibakar, terus banyak tulisan-tulisan yang sangat provokatif dan balik lagi mencekam, bikin situasi tuh jadi ngerasa aduh nih rakyat tuh lagi pada marah semua, berasanya tuh gitu. Jadi lumayan kena sih di psikologis ya. Bahayanya nih ketika demonstrasi itu sudah disusupi gitu ya, kan terbukti memang disusupi kan gitu ya, bahwa akan terjadi yang namanya personality kelompok, bahwa orang itu akan bekerja atau bertingkah laku merasa bukan tanggung jawabnya dia tapi tanggung jawabnya bersama gitu. Jadi dia merasa bahwa aku nggak akan kena hukum atau kebal hukum. Makanya kalau di situasi yang kelompok ini sudah semakin liarnya, makanya dia bisa menjarah, mengambil, dan anak-anak atau ibu-ibu sekalipun bisa melakukan hal itu. Bahkan orang yang kepribadiannya sebenarnya sopan-sopan aja nih, ketika sudah masuk ke dalam kepribadian kelompok, itu akan berubah secara ekstrim gitu kan. Makanya kalau kita lihat penjarahan yang ada di televisi itu kan ketawa-ketawa atau senang menghancurkan dan sebagainya. Jadi itu yang menurut aku bahayanya demo disusupi dan kemudian akhirnya malah bukan ujungnya positif, malah negatif. Menurut aku seperti itu sih, Ca. Halo, dua psikolog ibu dan anak kali ini akan membahas mengenai kejadian yang kemarin yang memilukan kita semua, yaitu kita sebut dengan Agustus Kelabu. Terjadi banyak penjarahan dan fasilitas umum yang dirusak oleh massa. Nah, kebetulan Eca sempat kesana ya ketika H+1 kejadian. Betul. Gimana, Ca? Waktu itu yang Eca lihat tuh apa? Ya betul, jadi karena sekarang aku tinggal di daerah Sudirman, memang lumayan deket tuh sama tempat-tempat demo gitu kan. Terus ada perusakan fasilitas juga. Memang yang aku rasakan sangat mixed feeling sih, karena memang tentunya sebagai rakyat pasti aku punya pandangan dan kritik tersendiri juga terkait pemerintah. Tapi di balik itu juga banyak akhirnya domino effect yang lumayan akhirnya bikin lumayan mencekam situasinya jadinya ya. Karena H+1 demo itu aku harus ngajar atau harus ngasih seminar dan akhirnya mau nggak mau harus ngelewatin daerah yang sebelumnya tuh abis ada kena kerusakan, dibakar, terus banyak tulisan-tulisan yang sangat provokatif dan balik lagi mencekam, bikin situasi tuh jadi ngerasa aduh nih rakyat tuh lagi pada marah semua, berasanya tuh gitu. Jadi lumayan kena sih di psikologis ya. Dan aku juga lihat dari TV gitu kan, kayak ya Allah kok ini kayak lumpuh lah gitu ya Jakarta atau negara ini, sedih banget. Berarti ini kan mestinya ada sesuatu yang harus kita benahi gitu kan. Nah, kalau aku nih ngelihatnya sebenarnya bener nggak sih bahwa demonstrasi itu sebenarnya harusnya dibuatnya segitu lebih baiknya gitu. Kalau Eca gimana pandangan Eca? Ya aku setuju sih, demo itu mungkin tentunya penting gitu ya untuk akhirnya ada penyaluran aspirasi masyarakat dan harapan masyarakat. Tapi memang penting untuk tetap ada di koridor-koridor yang akhirnya balik lagi jangan sampai ujung-ujungnya malah merugikan masyarakat sendiri gitu, dimana perusakan fasilitas umum ya besoknya akhirnya susah juga untuk masyarakat akhirnya pergi bekerja atau bahkan ngunjungin keluarga dan sebagainya. Jadi itu sih menurutku perlu di koridor yang tepat. Dan ini penting banget nih dua psikolog membahas mengenai bahayanya demonstrasi yang anarkis ya, karena kalau kita lihat tuh kan banyak sekali ujaran-ujaran kebencian yang ditebarkan ya, dan bahayanya nih ketika demonstrasi itu sudah disusupi gitu ya, kan terbukti memang disusupi kan gitu ya, bahwa akan terjadi yang namanya personality kelompok, bahwa orang itu akan bekerja atau bertingkah laku
merasa bukan tanggung jawabnya dia, tapi tanggung jawabnya bersama gitu. Jadi dia merasa bahwa aku nggak akan kena hukum atau kebal hukum. Makanya kalau di situasi yang kelompok ini sudah semakin liarnya, makanya dia bisa menjarah, mengambil, dan anak-anak atau ibu-ibu sekalipun bisa melakukan hal itu. Bahkan orang yang kepribadiannya sebenarnya sopan-sopan aja nih, ketika sudah masuk ke dalam kepribadian kelompok, itu akan melakukan berubah secara ekstrim gitu kan. Makanya kalau kita lihat penjarahan yang ada di televisi itu kan ketawa-ketawa atau senang menghancurkan dan sebagainya. Jadi itu yang menurut aku bahayanya demo disusupi, dan kemudian akhirnya malah bukan ujungnya positif, malah negatif. Menurut aku seperti itu sih, Cak. Setuju. Kalau dari Ece sendiri, hal-hal apa sih yang bisa dilakukan oleh masyarakat bisa menyuarakan hatinya, tapi juga dengan cara yang damai, yang kreatif tuh kayak apa sebenarnya? Ada banyak cara sih, tapi utamanya banget sangat penting buat kita untuk punya wawasan yang akhirnya banyak, yang tepat, dan nggak merasa paham dengan segelintir informasi yang beredar gitu. Karena kan sekarang dengan sosial media informasi sangat mudah untuk disebarluaskan gitu. Nah, penting banget pas kita tahu informasi tertentu, kita pelajari lebih lanjut lagi, kita tahu konteksnya, kita tahu gambaran luasnya, sehingga saat akhirnya kita punya pendapat atau pandangan, balik lagi itu adalah sesuatu hal yang memang kritik yang tepat gitu ya, dan berwawasan. Betul. Kemudian ya tentunya saat akhirnya mengkritik, penting untuk kita tetap mengingat apa tujuan kita utamanya gitu kan. Tujuan kita adalah ya untuk menyuarakan, memberikan pendapat gitu, sehingga informasi yang akhirnya kita sebarkan, hal-hal yang akhirnya kalau turun ke demo gitu ya, itu ya akhirnya fokus di situ gitu, dan bukan akhirnya menyalurkan kemarahan di hal-hal yang malah jadi bumerang buat kita sendiri gitu. Ya, jadi himbauan pada masyarakat Indonesia nih sebenarnya, yuk kita harus sadar diri, memiliki nalar yang baik, mencari tahu dengan banyak dulu gitu ya sebelum mudah terprovokasi, apalagi kemudian akhirnya menghancurkan kita sendiri. Jadi negara kita di mata dunia juga jadinya terpuruk ya, karena apa yang kita lakukan itu ternyata ya jauh lah dari istilahnya bermartabat gitu ya, dengan penjarahan-penjarahan yang terjadi seperti itu. Jadi demolah dengan baik, salurkan aspirasi dengan tepat, jangan berat sebelah, jangan gampang terprovokasi, tapi terus menjaga keutuhan dan tujuan bangsa negara Indonesia. Yes. Stay safe semua.